wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 27 nih, kurang ya? Berapa sih semua total? 26, Pak. Sudah lengkap. Oh, berarti pas dong, sudah semua ya? Siap, sudah. Coba dong liatin wajahnya satu persatu dong. Biar saya nggak lihat gambar doang gitu, kayak kurang yakin gitu. Kayak apa? Connection-nya kurang ya, Pak. Kurang connected gitu. Oh, ada fotonya kan kelihatan connected nih. Iya. Coba Maratus, Muhammad, Agus Rianto, wajah-wajahnya wajah-wajah segar. Rizky Rosita, mana lagi nih? Jadi kelihatan semua nih latar belakangnya, ya kan? Pada di rumah semua ya. Khairah M, mana lagi? Sudah. Tifa belum, Tifa nih. Tifa. Namanya Latifah ya. Tifah. Anissa belum. Anindita. Gambarnya. Oh, lagi ngatur background mungkin ya. Tifah gelap ini, pencahayaannya kurang bagus. Posisi pencahayaannya. Ini kayak Muhammad siapa nih? Muhammad siapa namanya nih? Yang kaos coklat ini bagus pencahayaannya nih, ya kan? Ada dua sebetulnya, wajah bagus dan pencahayaan bagus. Nah, itu kalau bisa bergabung. Ya kan? Kalau dua-duanya jelek bergabung lah itu yang berat. Khairah belum nih, Maratus Salihah, Putri Rizky, Anissa, ya. Tampakkan dulu wajahmu. Dulu kuis apa ya yang tampakkan wajahmu itu apa ya? Ada kuis itu. Kuis siapa dia kalau nggak salah ya. Tampakkan wajahmu, Anissa, Anastia, sama Muhammad. Oh, kok belum Anissa, Anastia ini belum? Khairah sudah, Pak. Khairah sudah. Maratus belum. Ini sama Muhammad siapa? Titik-titik di saya 18, nomor 18. Muhammad nomor 18. Muhammad Hadian. Ini belum nih. Muhammad Hadian, Maratus Solihah, ya kan? Maratus Solihah yang belum Muhammad Hadian, Anissa Anastia, Putri Rizky. Putri Rizky juga belum. Oh, udah muncul lagi. Biar dia sama. Ntar di foto ya, pas kelihatan mukanya semua nih, Faiz, dari foto Faiz. Risa Pawestri ya. Sebelum dimulai dilihatin dulu fotonya semua biar bisa nampak nih. Khairah, coba Khairah tampilkan lagi ya Khairah. Gitu. Ya silakan Faiz di foto Faiz. Yang mukanya kelihatan semua ya, nggak boleh yang ini, nggak boleh yang gambar doang ya. Siapa? Ya di foto. Ada juga orang yang dia stand still gitu. Itu foto ya, bukan Pak, ini asli. Apa ngomong gitu. Ada orang yang bisa kelihatannya kayak foto, tapi dia sebetulnya manusia biasa. Atau video ya, ada nggak? Belum ada ya video gitu. Jadi nanti kayak ikonnya tuh kita bergerak-gerak seakan-akan orang lagi ngikutin, padahal dia enggak gitu. Belum ya, adanya background yang bisa bergerak background. Pakai MP4 biasanya. Baik ya, selamat berjumpa kembali. Kemudian kita akan dimulai lagi. Sudah cukup lama, sudah cukup kangen dan
biasa di hari awal-awal begini ada rasa agak enggan ya, agak males gitu. Tapi enggak lah. Nah, saya pengen lihat mukanya nih untuk menghilangkan kemalasan dan kebetean saya, ya enggak? Karena kalau lihat gambar doang kayaknya bete, apalagi lihat tulisan doang, karena itu kelihatannya bete banget. Ini ngilangin bete nih. Kita kayaknya sampai akhir semester ini nggak akan ketemu. Nggak tahu Januari STAN mau ngadakan tatap muka apa tidak. Belum ada rencana ya untuk tatap muka ya. Kelas-kelasnya juga udah berdebu dan ada sarang laba-laba kali ya. UI sudah mulai ya, politekniknya sudah mulai ya tatap muka seminggu 3 kali. Jadi nggak terlalu tatap muka. Cuman yang melihat situasi dan kondisi begini ya, mungkin harus diperhatikan gitu ya. Nah, ini Faiz ngetiknya kedengeran nih. Karena makanya kita harus saling menjaga jarak gitu ya, menjaga protokol kesehatan supaya semua terlindungi ya. Sekarang sudah mulai banyak ya. Di kantor kita orang pajak ya banyak. Kalau memang orang pajak paling banyak di Kementerian Keuangan. Korbannya banyak. Tetangga saya ada orang pajak nih baru lulus D1 atau D3 saya kurang tahu. Ditempatkan di Kalimantan terus pindah atau karena dia work from home ya. Work from home base itu. Kena COVID ini tetangga saya lagi. Ini nggak tahu keluarganya seperti apa ya. Dia diisolasi di rumah. Kelihatannya mudah-mudahan tanpa gejala ya. Kena COVID nggak apa-apa asal tanpa gejala. Gitu. Mudah-mudahan sembuh. Jadi kalian juga mulai hati-hati ya. Tegal mana nih? Tegal siapa ya yang dari Tegal ya? Itu zona hitam udah. Ya. Orangnya saya bilang kan udah berapa kali waktu itu saya ngomong orangnya kan tidak disiplin ya. Ngayalan ya. Dia keras kepala orang Tegal itu, ngayalan. Jadi dia anggota wakil DPRD aja ngadakan dangdutannya mau sampai viral di mana-mana. Ya, konyol begitu tuh orang Tegal memang. Ya. Mana orang Tegal siapa ya? Wih. Lupa saya namanya siapa? Yang orang Tegal siapa ya? Yang di Tegal nih? Siapa ya Pak Isya? Yang dari Tegal siapa? Wih? Sepertinya nggak ada. Tulungagung kayak. Nah ini ada nih Muhammad Hadianto ini Tegal ini. Hati-hati kamu, itu daerahnya hitam itu. Enggak Pak, saya dari Medan Pak. Hah? Saya dari Medan. Mungkin yang Bapak maksud Tulungagung kali Pak. Kalau Tulungagung. Oh Tulungagung, oh Tegal nggak ada ya ini yang kelas ini ya. Tulungagung nggak tahu Tulungagung tuh merah atau enggak. Kan Tulungagung terpencil, dia kalau merah tuh berarti ada pendatang yang membawa COVID ya. Ya kan daerah terpencil. Kalau Tegal memang daerah lintasan dan waktu itu sempat di lockdown sehingga sempat beberapa bulan tuh aman. Tapi begitu lockdownnya terus dibebaskan, yang saya kaget tuh waktu Muharram kemarin, 1 Muharram tuh bulan apa tuh? Itu pawai berdesak-desakan tanpa masker ya, anak-anak muda gitu. Jadi saya bilang nih nunggu aja nih. Benar sekarang rupanya mendapatkan buahnya tuh sekarang dia. Buah COVID-nya sekarang melejit ya. Kota kecil tapi ratusan sampai rumah sakitnya tidak mampu lagi menampung sehingga sekarang udah mulai buka mulai menggunakan rusunawa untuk isolasi. Mudah-mudahan sih tidak banyak yang tapi banyak juga di Tegal itu yang akhirnya tewas gitu ya, yang akhirnya meninggal. Jadi ya pesan sampai Bu Menteri kemarin itu memblast ya namanya. Apa tuh kalau WA tuh ngeblas ya, apa sih namanya itu. Nah, ngeblas. Itu mengenai ini. Hati-hati jangan ceroboh. COVID itu belum hilang, COVID itu semakin meningkat.
kemarin saya rapat terakhir dengan tim penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional ya. Tahun 2021, meskipun kita ada vaksin, vaksin itu tidak mengatasi pandemi. Saya baru tahu itu, dan menurut saya masuk akal ya nggak ya, yang ngomong aja memang ahli epidemiologi ya nggak, bukan ahli akuntansi. Jadi dia bilang vaksin itu tidak menghilangkan pandemi. Yang bisa menjaga pandemi adalah testing and tracing. Testing, tracing, treatment gitu. Pengujiannya yang harus diperluas. Semakin banyak orang yang diuji, dilacak, diisolasi atau di treatment ya, apa isolasi, apa diobati, apa itu semakin berhasil pandeminya diatasi. Bukan dengan adanya vaksin. Adanya vaksin itu virusnya tetap ada gitu, tetap menulari orang-orang gitu. Nah, cuman memang tidak fatal gitu saja gitu kan. Tapi tetap berarti di grafik perkiraan ahli epidemiologi kita baru akan mendatar di bawah itu November 2022. Betapa lamanya ya. Cuman mungkin ekonomi akan segera bisa bangkit setelah vaksin karena ini. Cuman saya khawatir kalau sebagian orang divaksin ya, kan divaksin itu targetnya hanya di Indonesia-nya dari 160 juta itu kalau 60% itu sekitar berapa juta itu yang divaksin. Ya orang-orang itu kemungkinan fatalnya kecil. Cuman ya harus jaga jarak, tetap harus pakai masker kalau nggak nulari yang belum divaksin. Nah, jadi masih gawat sampai tahun depan. Kalian yang sebagai generasi intelektual ya jangan ceroboh dan jangan konyol. Vaksin juga banyak isu, banyak hoax. Ya. Oposisi saya heran juga. Kok beberapa ya politisi lah sebetulnya sih kita tidak mau mengomentari politisi. Saya mau mengomentari manusia-manusia bodoh lah, ya kan. Saya mau tahu siapalah orangnya. Mengatakan bahwa vaksin itu berbahaya, vaksin itu tidak perlu dan sebagainya itu ngaco. Kalau vaksin itu berbahaya, ya, tapi kita sudah melampaui metodologi yang ketat untuk sebuah vaksin bisa masuk ke pasar. Ya. Bahkan izin yang sekarang muncul adalah izin emergency use, izin penggunaan darurat, dan itu harus dites oleh BPOM. BPOM baru bisa melakukan kalau tidak salah pertengahan Desember, jadi kemungkinan kita disuntik vaksin tuh akhir atau awal Januari. Semua diukur, semua terukur ya, jadi tidak ada yang terus nanti curiga gitu. Wah nanti ini BPOM main lolos-lolosin aja, ya enggak begitulah, ya kan? Kalau masalah nyawa, manusia masa jahat sih? Enggak lah ya. Bahwa ini emergency use. Memang terakhir vaksin-vaksin kayak AstraZeneca ya, terakhir ini apa tuh? Yang di Amerika ada 2 nih mau masuk ya, yang AstraZeneca yang ini akan dapat FDA dapat izin edar dari FDA. Food and Drug Administration di Amerika untuk emergency use, tetap emergency use, ya kan? Itu efikasinya atau keberhasilannya itu 95%, ya. Memang secara ilmu kedokteran itu terlalu kecil karena ilmu kedokteran harusnya 99%. Cuman untuk kondisi darurat 95% ya bagus lah. Kita ngobatin, kita vaksin orang 100, yang 95 itu tidak kena COVID. Yang 5 kena, tapi tidak berat. Itu tadi ya, barusan saya baca beritanya di CNN dan BBC, dia 95% tebal, ya, artinya nggak kena serangan COVID. Yang 5% kena, tapi tidak severe, ya. Jadi kena yang ringan. Jadi
menurut saya sangat membantu daripada enggak pada mati geletakan dia kan. Ya nggak apa-apa meskipun itu. Nah, itu memang vaksin diuji coba di usia untuk orang usia di atas 15 tahun, di bawah 55 tahun. Memang riset untuk yang generasi yang lebih tua atau anak-anak belum secara intensif. Tapi tadi apa ya? Kok lupa sih, satunya AstraZeneca itu. Masih ada nggak di Google saya? Apa saya masih baca itu apa enggak? Nah, ada baru lagi nih di CNN. Nah, ini. Vaksin Moderna namanya. Saya kok inget-inget kayak merek kompor ya, kompor Moderna. Ini Moderna yang kedua ya, kemarin AstraZeneca, ini Moderna. Itu sudah dicoba untuk orang tua, katanya lumayan efektif, tetap efektif ya. Tapi baru vaksin itu yang rupanya udah dicoba. Tapi itu saya yakin bukan khusus mencoba ke kelompok orang tua. Nanti kan risetnya beda ya. Dia orang tuanya dikumpulin gitu kan, atau anak-anak dikumpulin. Dia belum sempat. Cuman data yang diperoleh sekarang ternyata untuk orang tua tetap lumayan efektif. Jadi ya kalau yang udah tua-tua mungkin ya menjaga diri dulu ya, nunggu vaksinnya itu diuji coba khusus untuk orang tua dan anak-anak. Tapi untuk usia produktif itu mereka 95%. Moderna ini 94, sekian, AstraZeneca 95. Nah, ini 5% itu yang kena tetap tidak severe ya, tidak berbahaya. Jadi mudah-mudahan aja. Nah, kita dari Sinovac ya, tapi kita lagi coba cek ke Pfizer ya. Pfizer itu yang AstraZeneca itu kita lagi coba. Nah, yang Sinovac ini kelemahannya adalah suhunya terlalu rendah untuk menyimpan ya. Di bawah 30 derajat Celcius kalau salah, minus 30 derajat Celcius kalau tidak salah ya. Kalau yang ini AstraZeneca dan Moderna ini dia cukup 8 derajat. Jadi sekelas lemari es di rumah itu bisa. Ya. Itu keunggulannya. Ya. Dari efektivitasnya kayaknya yang Cina ini lebih bagus lah ya persentasenya. Tapi nggak tahu nih hasil uji di sini kan. Kita menunggu hasil uji kalau nggak salah harusnya sih janjinya waktu itu akhir November apa ya. Ini dekat-dekat ini paling uji coba tahap 3-nya selesai, nanti diajukan ke BPOM pertengahan Desember atau akhir Desember ngelihat, terus ngeluarin uji izin edar darurat, baru disuntikin mungkin awal Januari. Mungkin nakes dulu, habis nakes terus ya orang-orang yang lain gitu kan. Ya, lebih mudah-mudahan saja ini Sinovac ini manjur ya, mudah-mudahan. Nah, ada yang sekarang kan, wah ini bahaya, itu bahaya gitu kan. Yang di Korea ada yang meninggal 68, itu meninggal karena apa? Itu kan lagi diteliti, ternyata masih dilanjutkan. Kita kan netral saja. Berbicara berdasarkan ilmiah, jangan menduga-duga yang buruk, ya nggak? Menduga-duga yang buruk, gitu. Senangnya untuk beberapa orang senangnya menduga-duga yang buruk, gitu. Kita hanya perlu optimis, tapi tetap terukur, ya kan? Tidak pernah untuk pemerintah memberikan optimisme yang ngabur gitu, ya tidak, ya kan? Nggak kayak dari Amerika tuh kan nggak pakai masker apa gitu kan? Kalah lah ya akhirnya Donald Trump. Donald Trump itu kalahnya memang gara-gara COVID saja. Karena dari segi ekonomi Amerika lagi bagus-bagusnya sama Donald Trump. Nah, kita menengah lah, kita tangani dengan baik karena ini juga masing-masing pandemi ini aja pandemi yang baru. Akhir-akhir ini tiba-tiba meledak lagi, saya tidak tahu apa karena orang Indonesia sudah mulai jenuh ya. Jenuh menjaga jarak gitu, tolong kalian cari kreativitas biar nggak jenuh ya di rumah itu. Ya, ingat sadar jaga jarak gitu ya dengan orang-orang.
event dengan orang di rumah gitu ya. Kecuali habis mandi, kalau habis mandi boleh salaman gitu. Kalau udah lama main kemana pulang gitu. Hati-hati. Mungkin itu sih update terakhir. Bu Menteri sekali lagi menekankan itu benar. Indeks harga saham gabungan kemarin drop sampai 3%. Ya. Investor asing keluar 1,5 triliun kalau nggak salah. Karena takut begitu kita jadi 6.000 ya hari apa ya 6.000 ya. Hari Minggu kalau nggak salah itu orang pertambahan positif itu 6.000. Sekarang sehingga mereka menyangka pemerintah akan lockdown total sehingga ekonomi turun ya kan. Nah, sehingga saham-saham kita jatuh. Nah, sekali lagi kita harus menjaga ya, semua bangsa Indonesia menjaga diri. Aktivitas boleh, tapi tetap pakai masker, ya, jangan segan pakai masker. Kalau tetangga kalian atau lingkungan kalian ada orang yang males-males itu ditegur, ya, jangan takut dianggap sok usil atau apa, ini demi kebaikan kita bersama, ya, tegur, pakai maskernya gitu. Kalau di lingkungan saya sih orangnya berpendidikan ya, jadi pada pakai masker. Tapi saya lihat ya di tempat saya tuh di Tegal tuh, wah orangnya ngeyel-ngeyel. Saya marah-marahin tuh orang pinggir jalan tuh, Pak, pakai masker Pak, saya gituin, ayo lo ketemu, ya kan? Karena ini benar-benar bahaya, bukan fiktif ya, ini fakta nih, bukan fiksi. Kadang orang ngeyel. Nah itu kita harus menjaga semangat untuk menjaga diri dan menjaga lingkungan, gitu ya. Sering cuci tangan, saya juga nyanding di kamar aja ada hand sanitizer. Jadi kalau saya habis beli apa-apa, habis pegang uang apa ya, tangannya kita bersihkan sebelum menyentuh yang lain. Ya upaya lah ya, Pak ada upaya nanti kena juga ya, itu sudah, kalau sudah pas kena itu sudah takdir ya. Tapi kalau tidak upaya, nah itu kita kacau namanya, konyol ya. Nah, karena kita belajar statistik ya, karena kita belajar metodologi penelitian ya, berpikirnya jangan konyol ya, berpikirnya jangan konyol. Tetap kita harus jaga semua, kita harus gunakan atau kita mendaya upayakan semua sebab ya, semua sebab kita daya upayakan untuk supaya kita tidak terkena infeksi itu. Gitu. Saya agak panjang karena kemarin Bu Menteri ngeblas SMS, WA ya. Mungkin dengan Instagram juga saya nggak tahu karena saya nggak punya Instagram dan nggak punya Facebook. Yang saya punya WA, jadi lewat WA itu sudah disebarkan seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan harus meningkatkan kewaspadaan diri karena COVID-nya lagi memburuk di Indonesia, lagi memburuk ya. Jadi bukan membaik ya, lagi memburuk ya. Saya tidak tahu apakah karena ketidakdisiplinan ya, di mana-mana orang Indonesia ya, harusnya mulai sekarang menyadari ya, bahwa kalau nggak disiplin ya begini. Begitu ya. Baik, kita akan mulai untuk sesi yang pertama setelah sebentar, ini kok jadi susah. Rencana kita ke depan adalah ini ya. Kita akan bahas mengenai pemeriksaan kinerja ya. Saya akan jelaskan kali ini pemeriksaan kinerja. Baru yang ke-9 nanti mengenai perencanaan. Ya. Perencanaan itu sampai 2 pertemuan ya. Karena itu yang penting ya. 3 pertemuan malah ya. Pemeriksaan kinerja 3, sampai kertas kerja, sampai temuan ya. Ya. Ini sampai pemeriksaan kinerja semua nih ke bawah ya.
dari mulai pelaporan dan dari mulai perencanaan sampai ke pelaporannya, ya nggak? Sorry. Betul, ini pemeriksaan kinerja semua nih sampai akhir ya kita ya. Baik. Terakhir ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ini gampang lah ya. Penyusunan dan tindak lanjut. Jadi dari pertemuan ke berapa tadi? Sebentar. Ke-9 sampai ke 14, ya kan? Nah, itu sesuai dengan kelompoknya, ya. Ya, kelompok 1 sampai kelompok 6, gitu ya. Dari pertemuan 9 sampai ini sampai habis kinerja nih ya. Nanti pemeriksaan dan terakhir saja tuh ya, ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu, itu disinggung sepintas saja. Nah, saya lagi idealnya sebetulnya kalian tuh di apa ya? Bisa dapatkan misalnya konsep di perencanaan ya, penentuan topik misalnya nanti, penentuan topik potensial gitu. Misalnya bisa semacam ada lab-nya gitu ya, tapi sayang nih dosen koordinatornya nggak menyiapkan lab-nya juga. Jadi nggak mau begini, kalian harus bergantung pada saya nanti yang akan memberikan cerita setelah Anda memberikan presentasi minggu depan. Hari Kamis ini ya. Urut-urutannya ini, pemahaman entitas, identifikasi arah kunci, penetapan tujuan itu sudah tidak relevan. Karena yang baru urutannya enggak seperti itu. Ya, nanti kita lihat ya. Nanti dibagi 9 sampai 14 ya. Intinya sampai dengan pertemuan ke-11 itu perencanaan ya. 9, 10, 11 itu perencanaan pemeriksaan ya. Tolong dicatat. Nama ini kelihatan nggak nih kursor saya nih? Ini nih beda-beda nanti. Ya, yang baru juklak yang baru berbeda ya, sedikit berbeda ya. Oke. Nah, ini. Sampai ke 11 ini. Baru yang 12 ini pelaksanaan ya, 12 13 itu pelaksanaan, 14 itu pelaporan. Ya. Jadi gitu ya. Kira-kira paham? Nah, seperti tadi saya sampaikan, idealnya adalah saya menyuplai data-data mentah, ya kan? Kayak kasus lah, kayak student book apa namanya? Aduh lupa. Oh, practice set namanya. Kalau di luar negeri itu textbook ada practice setnya, itu buat ngelatih, ya kan? Untuk melatih. Cuman sayang sekali dosen koordinatornya ini belum memberikan hal itu, ya, belum berikan. Jadi mau nggak mau kalian harus nanti kalau membahas pertemuan ke-9 nih, penentuan topik potensial dan sebagainya, nanti setelah kalian jelasin PowerPoint dan sebagainya, saya akan menjelaskan contoh kasus realnya. Tapi saya belum tertulis juga, jadi saya ngomong ya, saya akan saya sampaikan secara lisan ya. Contoh-contohnya, mungkin kalau saya yang punya filenya, saya akan sajikan ya. Saya akan sajikan yang prakteknya road seperti apa kira-kira gitu ya. Tidak full juga karena kan susah ya kan. Karena pasti BPK juga tidak akan memberikan. Tapi saya tahu karena saya pernah lihat dan saya mengerjakannya, jadi saya ngerti. Cuman mohon maaf nih karena ini terus terang saja juga pertama kali lagi saya ngajar audit sektor publik ya setelah sekian lama, jadi saya belum nyiapin practice set itu. Tapi memang bukan tugas saya, harusnya tugas dosen koordinator. Tapi ya sudah. Begitu ya. Ada yang bertanya nggak nih mengenai tugasnya, Mbak? Izin, Pak.
Berarti untuk presentasinya tetap mengikuti RPS atau mengikuti cuklak yang baru, Pak? Cuklak yang baru, cuklak yang baru, ya, cuklak yang baru, jangan yang RPS ya, cuklak yang baru. Ini RPS-nya agak terlambat dong, cuklaknya itu 2011, sudah 9 tahun, maka cuklak yang baru. Ada lagi pertanyaan nggak? Nanti pembagiannya diatur sendiri nih ya, 9, 10, 11 ini ya, kelompok 1, 2, 3 diatur baginya. Nanti saya akan menjelaskan perencanaan, kayaknya saya bisa jelasin sampai contoh konkretnya ya, sampai contoh konkret menentukan topik potensial bagaimana, itu saya bisa contohkan secara real nanti ya, real untuk bagaimana untuk kita Irjen melakukan audit kinerja. Kira-kira sama lah dengan BPK paralel. Tapi untuk pelaksanaan dan pelaporan, yaitu kalau pelaporan enak ya, kalian bisa download, tolong yang nanti grup berapa ya, kelompok 6 kalau nggak salah ya, pelaporan ya. Nah, pelaporan, tolong sekali lagi ya, kelompok 6, tolong siapkan, download contoh laporan kinerjanya BPK. Ya, contoh laporan kinerja BPK. Kalau nggak berhasil, kasih tahu saya segera, biar saya kirim salah satu. Saya kirim salah satu contoh LHP kinerja BPK ya. Kalau kalian nggak berhasil, tapi usaha dulu ya nggak. Anak muda masa cepat putus asa nggak. Gampang putus asa. Kalau ditolak sekali harus diulangi lagi gitu ya. Itu di kisahnya Biden itu, Joe Biden ngelamar istrinya ditolak 4 kali. Nah, jadi 5 kali baru mau dia mereka. Ya kan? Nah, kamu jangan putus asa nih, nyari bahan LHP kinerja BPK. Ada lagi yang ingin bertanya mengenai rencana kita ke depan? Baik, kalau tidak ada, saya akan jelaskan yang bagian saya, ya, mengenai konsep pemeriksaan kinerja. Saya akan rap dari perencanaan dan pelaporan, nah, kan gitu. Nanti kalian yang mengulik lebih dalam dan lebih merinci ya di masing-masing pembagian itu, ya. Oh, kok nggak ada ini? Sebentar, saya buka dulu. Nah, ini dia. Baik. Kita akan jelaskan mengenai audit kinerja BPK seperti apa. Kita lihat kerangka pedoman pemeriksaan ya. Ini yang lama nih.
Jadi ada mandatnya itu pemeriksaan itu dari Undang-Undang Dasar 45 sebagai BPK, kemudian peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan keuangan negara ya, Undang-Undang Nomor 15. Kemudian ada pedoman umum ya, yaitu SPKN dan kode etik. Ya. Kemudian ada Juklak. Juklak tuh ada pemeriksaan keuangan, ada pemeriksaan kinerja. Nah kita akan ini ya, kita akan bahas yang pemeriksaan kinerja. Ada yang kode 300 ini pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tadi disinggung nanti di pertemuan terakhir ya. Ada Juklak mengenai sistem pemrograman keyakinan mutu, mengenai penata laksanaan kertas kerja pemeriksaan berperspektif lingkungan hidup. Juknisnya ini yang sudah ada, juknisnya sudah banyak. Ya. Tapi yang baru begini, kita lihat mandatnya ya, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengenai pertanggungjawaban, 15 Tahun 2006 mengenai BPK. Ya. Kemudian ada standar. Standar itu apa? Ada kode etik, SPKN, ada standar pelaksanaan kendali mutu. Ya. Kemudian ada ini pedoman melakukan pemeriksaan, pedoman melakukan penunjang, metode penunjang pemeriksaan ini. Kemudian ada Juklak, Juklaknya audit kinerja keuangan, audit kinerja, audit PDTT. Audit PDTT ada dua, kepatuhan dan investigatif. Baru ada Juknis, tadi Juknisnya yang banyak itu ya. Jadi ini, PMP itu, PMPP, Panduan Manajemen Penunjang Pemeriksaan. Ini Panduan Manajemen Pemeriksaan. PP itu penunjang pemeriksaan, senang disingkat-singkat ya. BPK senang bikin singkatan, nanti kita belakang juga banyak singkatan. Ya. Nah, pemeriksaan kinerja itu apa? Ya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengenai pertanggungjawaban pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara itu. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, aspek efisiensi, serta aspek efektivitas. Ya. Jadi dia menunjukkan dari segi jenis atau tujuan auditnya. Penekanannya di definisi ini adalah tujuan auditnya. Tujuannya apa? Yaitu memeriksa aspek ekonomi, aspek efisiensi, serta aspek efektivitas ya untuk menentukan atau memberikan assurance atas keekonomian, ya, efisiensi dan efektivitas. Sementara itu menurut INTOSAI, International Organization for Supreme Audit Institution, ya, singkatannya INTOSAI, International Organization for Supreme Audit Institution. Ini kelompok organisasi profesinya BPK di seluruh dunia ya. Supreme Audit Institution, institusi audit kelas tinggi. Supreme itu kelas tinggi menurut saya terjemahannya. Menurut ISSAI, International Standard for Supreme Audit Institution nomor 3000 tahun 2004, performance auditing adalah independent examination ya, pengujian independen dari efisiensi dan efektivitas ya. Nggak ada ekonomi dia ya. Efisiensi dan efektivitas of government undertakings. Government undertakings ini perusahaan negara bukan korporasi ya. Kayak dulu, sekarang tuh BLU ya. Dulu namanya ada Perum ya, perusahaan umum itu government undertaking. Atau program atau organisasi pemerintah berkaitan dengan ekonominya. Nah, ekonominya di sini ya. Menentukan efisiensi efektivitas perusahaan negara, program atau organisasi berkaitan dengan keekonomian, dan tujuannya apa? Melakukan perbaikan. Ya, jadi tujuan pemeriksaan kinerja itu adalah untuk perbaikan ke depan. Ya. Kira-kira begitu. Ini ada juga terminologi lain, jangan bingung ya. Banyak namanya nih pemeriksaan kinerja ya, seperti agen rahasia gitu kan, harus gonta-ganti nama. Ini terminologinya ada yang mengatakan value for money audit. Jadi kalian jangan bingung, jangan pusing kalau ada istilah, wah
BPK ini akan melakukan value for money audit. Seakan-akan itu baru. Enggak, itu pemeriksaan kinerja. Nama lainnya ya. Beberapa waktu kemarin saya baca di berita itu, kayaknya bangga banget. Kami akan melakukan value for money audit untuk program pencegahan COVID, penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Kayaknya orang, hebat nih sekarang value for money. Gitu. Enggak, itu sama aja. Itu dipakai di Inggris, Kanada, dan beberapa negara persemakmuran lain. Artinya apa bagi mereka? Itu proses penilaian atas bukti-bukti yang tersedia untuk menghasilkan pendapat mengenai bagaimana entitas menggunakan sumber daya secara ekonomis, efektif, dan efisien. Ya, ini ada ekonomis di sini. Definisi ada masalah nggak dari definisi itu? Jadi tujuannya ya efisiensi, ekonomi, dan efektif ya. Nanti kita jelaskan apa tuh artinya ekonomi, apa artinya efisiensi, apa nama artinya efektivitas, itu apa artinya ya. Nanti kita tidak ada masalah ya. Jadi tidak memberikan pendapat opini WTP, WDP, adverse ya atau disclaimer enggak. Ya, ini ya memberikan rekomendasi untuk improvement, untuk perbaikan. Ya. Standarnya apa ya? Ada di SPKN 2017 berkaitan dengan kerangka konseptual nomor 18. Salah satu jenis pemeriksaan keuangan negara adalah pemeriksaan kinerja. Nah, dan apalagi yang jadi standar dalam melakukan pemeriksaan kinerja ini adalah Juklak pemeriksaan kinerja tahun 2011. Apa sih perbedaannya audit kinerja, audit keuangan, dan PDTT? Senang juga nih pakainya PDTT singkatannya. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, PDTT. Nah, kalau jenis pemeriksaan untuk kinerja, maka tujuannya adalah menilai aspek ekonomi, efisiensi, atau efektivitas dari kegiatan atau entitas. Ingat ya, ini harus dicatat, kegiatan atau entitas. Hasilnya apa? Simpulan dan rekomendasi atas kinerja yang dinilai itu. Bagaimana rekomendasi meningkatkan keekonomian, bagaimana rekomendasi meningkatkan efisiensi, bagaimana rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dari program, kegiatan, atau entitas tertentu. Ya. Kalau audit keuangan, maka tujuannya menilai kewajaran laporan keuangan. Ya. Kita menerbitkan laporan keuangan BUN dan laporan keuangan pemerintah pusat. Di samping kita menerbitkan juga laporan keuangan kementerian dan lembaga atau KL. Ya. Hasilnya apa? Opini ya. Yang tadi saya bilang ada opini WTP, wajar tanpa pengecualian. Ya. Dulu namanya wajar tanpa syarat, teman singkatannya nggak enak, WTS, ya nggak enak. Akhirnya diganti WTP, wajar tanpa pengecualian. Dan menurut saya lebih pas wajar tanpa pengecualian ya. Kedua, wajar dengan pengecualian WDP. Ketiga, tidak wajar, pernyataan tidak wajar. Dan keempat, pernyataan menolak memberikan pendapat. Wah, gawat ya kan? Menolak memberikan pendapat. Ya. Jadi gradasinya. Ada PDTT tadi tujuannya memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa dan dapat bersifat juga eksaminasi, pengujian, atau review atau prosedur yang disepakati, agreed upon procedures. Paling tinggi adalah audit, ya. Nomor 2-nya review, nomor 3 yang paling rendah itu ini, agreed upon procedures. Prosedur yang disepakati bersama, apa yang mesti kita lakukan ya, antara auditi dengan auditornya. Hasilnya tergantung PDTT-nya. Kalau dari hasil eksaminasi atau pengujian, maka simpulannya bisa positive assurance. Tinggi nih tingkat keyakinannya ya. Bahwa masalah ini sudah sesuai gitu kan dengan kriteria dalam semua hal ya material.
Tapi kalau review simpel maka menggunakan disclaimer negative assurance, sorry. Ya. Ada kata-kata disclaimer. Disclaimernya begini tulisannya nih ya. Tolong diperhatikan, ini nyentrik soalnya ya. Bunyinya agak antik ya. Bukan aneh ya, antik ya. Kata anak muda sekarang. Kami tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa dari pekerjaan yang dilaksanakan yang menunjukkan bahwa pokok masalah ini tidak sesuai dengan kriteria. Ngerti ya bedanya nih? Kalau tadi positive assurance, ya saya mengatakan ini sudah benar untuk hal-hal yang material, itu positive assurance. Kalau ini kami tidak menemukan, ya kan? Atau kami tidak memperoleh informasi yang menunjukkan bahwa pokok masalahnya itu tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak didasari atau tidak sesuai dengan kriteria. Paham ya bedanya antara positif sama negatif assurance. Kalau di review negative assurance-nya begini, di review laporan keuangan tuh. Kami tidak memperoleh bukti-bukti yang menunjukkan bahwa saldo-saldo pada laporan keuangan yang kami review ini tidak mencerminkan saldo yang wajar. Jadi beda ya, kami tidak memperoleh bukti yang menunjukkan sebaliknya. Itu namanya negative assurance. Kemudian agreed opinion procedure, maka simpulannya ya tergantung prosedurnya apa ya dengan pemberi tugas. Paham nggak nih beda antara nanti bisa keluar nih beda antara eksaminasi atau pengujian atau audit, review dan agreed upon procedures. Agreed upon procedure itu paling rendah lagi karena itu prosedurnya pun didiskusikan dengan auditnya. Ada pertanyaan nggak? Supaya kalian agak lebih jelas nih ya. Ini bisa jadi kemungkinan besar bisa dikeluarin ya, karena menarik. Perbedaan level of assurance, ya. Tingkat keyakinan tadi. Ya, kalau tidak ada kita lanjut saja. Ekonomi itu apa? Efisiensi itu apa? Dan efektivitas itu apa? Kelihatan di gambar ini. Ekonomi itu dari biaya input dibandingkan inputnya. Hemat nggak inputnya itu? Belinya, ya. Kalau masalah efisiensi adalah pembandingan antara output dan input. Misalnya, kita menghasilkan output 10 pisang goreng, misalnya kan. Oh, pisang goreng susah ya. Untuk menghasilkan keranjang bambu misalnya, dibutuhkan pegawai A membutuhkan 12 batang bambu. Pegawai B mungkin hanya 8, berarti pegawai B ini lebih efisien karena dia menggunakan 8 batang bambu saja untuk menghasilkan keranjang yang ukurannya sama. Kira-kira begitu yang sederhananya ya. Nah, efektivitas membandingkan antara output yang dihasilkan dengan outcome-nya. Misalnya, tujuan pemberian bansos dalam rangka PEN adalah apa? Meningkatnya daya beli masyarakat dan konsumsi masyarakat sehingga ekonomi menjadi bergerak. Nah, kita lihat efektif nggak tuh? Dengan dikasih bansos selama pandemi ini, konsumsi kita terjaga nggak? Gitu. Ternyata ya. Ternyata ini memang bandingkannya agak rumit kalau secara teoritis ya dan ilmiah. Kadang auditor kurang ilmiah ya, dia mungkin survei ya, ilmiah juga sih sorry ya. Tapi sebenarnya kan bandingannya begini. Apakah bansosnya ini efektif? Ya mesti ada kelompok kontrol yang tidak diberi bansos, kan begitu. Dan ternyata yang tidak diberi bansos itu ekonominya pertumbuhan ekonominya rendah, yang dikasih bansos pertumbuhan ekonominya tinggi. Tapi kan nggak bisa kita eksperimen begitu kan? Karena harus dibagi rata. Jadi itu ya harus judgement. Ada pertanyaan nggak nih mengenai ekonomi, efisiensi dan efektivitas ya? Menurut saya sih penjelasan saya sudah sangat jelas ya. Tapi kalau belum jelas boleh bertanya. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya. Masuk di metodologinya. Ya. Bagaimana metodologi pemeriksaan kinerja ini? Ya, pertama dibagi 3. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada laporan. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, ada sedikit berbeda.
Di perencanaan terdiri dari 1. Penentuan topik potensial, penyusunan program pemeriksaan pendahuluan, pemahaman entitas dan pengidentifikasian masalah, penentuan area kunci, penentuan tujuan dan lingkup pemeriksaan, 6. Penentuan kriteria pemeriksaan, 7. Mengidentifikasikan jenis prosedur pemeriksaan yang dibutuhkan, 8. Penyusunan rencana kerja pemeriksaan dan program pemeriksaan yang terinci. Setelah di pelaksanaan adalah pengujian data, penyusunan konsep temuan pemeriksaan, perolehan tanggapan entitas, dan penyampaian temuan. Di pelaporan, penyusunan konsep LHP, perolehan tanggapan atas rekomendasi dan simpulan, dan penyusunan dan penyampaian LHP. Ya. Itu kira-kira yang. Nah, kalian yang grup 9, 10, 11, grup pertemuan 9, 10, 11, kelompok 1, 2, 3 itu bagi kiri ini 8 ya, bagi yang rata. Dan pelaksanaan itu kelompok sampai 4 ya. Nah, pelaksanaan 5, 6 itu pelaporan ya. Baik, kita lihat perencanaan pemeriksaan. Apa sih tujuannya pemeriksaan? Ya, perencanaan itu ya mempersiapkan rencana kerja. Karena itu yang dijadikan dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan nanti, sehingga pemeriksaannya nggak ngawur ya, nggak ngayawara. Itu bahasa Indonesianya apa ya, ngayawara? Tidak terarah, kan ya, tidak ngawur ya. Tapi kalau bahasa ngawur kan jadi nggak enak. Dengan adanya program itu jadi tidak terarah atau jadi terarah. Ya. Maka dalam perencanaan ini harus mengumpulkan informasi untuk menentukan kebijakan awal mengenai apa topik potensial pemeriksaan. Apa yang mau diperiksa coba, ya kan? Kan ini kita dulu nih, misalnya untuk tahun 2021 nih. Dari sekarang BPK udah melakukan kajian, ya. Apa sih topik yang mau diperiksa nih ke depan, tentang apa ya kira-kira? Sekarang sih gampang. Pengeluaran pandemi, penanganan COVID dan PEN, itu pasti itu diambil tuh ya. Karena memang semuanya udah mengarah ke situ ya. Tapi coba bayangkan kalian, kalau kondisi normal, maka begitu banyak topik yang saling bersaing mana yang penting kan begitu ya. Nah, jadi banyak topik. Kalau sekarang sih kalian nggak usah mikir, coba bilang, pasti ini mengenai COVID penting. Karena semua pengeluaran sekarang COVID ya. Dan pemulihan ekonomi nasional. Kedua, menentukan lingkup pemeriksaan, biaya, waktu, dan keahlian yang diperlukan, menentukan tujuan pemeriksaan. 5, area pemeriksaan yang perlu direvisi secara mendalam, kriteria pemeriksaan, dan jenis bukti yang akan dilakukan. Ya. Baik, kita sekarang masuk ke tahap awal, penentuan topik potensial. Tujuannya apa? Ya, dapat meningkatkan kinerja pemerintah ya, itu tujuan umum dari tujuan audit kinerja seperti itu memang ya. Kemudian kedua apa? Tadi sudah saya sebut, agar kegiatan pemeriksaannya menjadi lebih terarah ya, sehingga efisien dan efektif. Dan agar sumber daya pemeriksaan yang terbatas bisa dialokasikan pada topik pemeriksaan yang tepat. Sekarang ini BPK terus terang saja semua daya dan upaya melakukan audit kinerja atas penanganan COVID dan PEN. Dan itu menurut saya wajar ya, siapa manusia normal yang tidak menganggap itu penting. Seluruh kegiatan kementerian ya diarahkan sekarang semua ke situ, ya kan? Ada pertanyaan mengenai topik ini? Inputnya apa? Bagaimana cara melihat, bagaimana cara menentukan topiknya? Ya, ambil renstranya BPK apa? Misalnya dari tahun 2020 sampai 2024 atau 2025 BPK akan menekankan pada bidang infrastruktur dan perhubungan misalnya. Ya berarti ini kita nanti topik potensialnya ini berkaitan dengan infrastruktur dan perhubungan nih. Ini kita lihat juga rencana pembangunan jangka menengah nasional. Apa sih arahnya gitu kan? Kita lihat di rencana kerja dan anggaran kementerian. Ya. Apa sih menteri mau ngapain? Atau isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat.
Apa sih isu-isu yang berkembang di masyarakat ya kayak sekarang ini? Ya kan misalnya mengenai penanganan COVID misalnya tenaga nakes ya, tunjangan nakes. Di PEN misalnya isunya di masyarakat adalah mengenai bansos ya kan, ada yang tidak tepat dan sebagainya. Itu isu-isu yang berkembang di masyarakat tangkap ya. Jadikan topik potensial permasalahan ya. Nah, bagaimana caranya mengidentifikasikan, mengumpulkan data informasi, menginterogasi topik potensial, memilih topiknya, dan mengembangkan skor untuk memilih topik potensialnya. Nah, outputnya seperti ini. Teridentifikasinya topik-topik potensial pemeriksaan beserta urutan prioritas. Tadi ya, diurut. Ada skornya, dibobot, diurut. Apa saja kira-kira kriteria pembobotannya ya, kita lihat di sini ada materialitas keuangan. Tentu saja program, kegiatan atau entitas yang dananya besar itu pasti dibobot lebih tinggi dong ya, pasti lebih penting dong. Kemudian kepentingan publik ya, itu harus kepentingan politik ya, signifikansi programnya, auditabilitasnya ya, dan dampak lingkungannya. Nanti skornya dijumlah semua, diurut, ya sort aja sih gampang kalau pakai Excel. Nanti akan ada topik-topik potensial permasalahan yang tersusun rapi, ambil topik yang paling tinggi begitu saja ya. Ini masalah pemilihan. Kedua, penyusunan program pemeriksaan pendahuluan ya, menetapkan hubungan yang jelas dan konsisten antara rencana strategis dengan rencana operasional pemeriksaan tujuannya. Tujuan kedua adalah mengidentifikasikan dan mendokumentasikan prosedur-prosedur pemeriksaan untuk memperoleh informasi yang diperlukan pada tahap ini. Dan ketiga, memudahkan supervisi ya dong. Nanti kan diperiksa nih perencanaan pendahuluannya kayak apa, diperiksa. Pemahaman entitas ya harus diperlukan ya. Pemahaman entitas harus bisa membantu pemeriksa untuk mengidentifikasi apa sih masalahnya. Kita pahami entitas itu bergerak di bidang apa. Oh, bea cukai ini bea cukai di mana? Bea cukai di Jember atau bea cukai di Tanjung Priok kan begitu ya. Bea cukai di Jember, Kediri itu nggak ada penyelundupan elektronik dari luar negeri ya kan. Pada umumnya ya itu lewat laut ya kan, di Batam atau di Priok. Nah, kalau di Jember mungkin kebanyakan adalah masalah cukai ya kan, karena urusannya rokok kan begitu. Kita harus paham itu apa esensi-esensi karakteristik dari entitas kita itu sehingga kita bisa menentukan nanti bagaimana kita mengarahkan pemeriksaannya. Ada pertanyaan nggak, mahasiswa sekalian? Pak, izin Pak. Ya, silakan Muhammad Sofyan. Pak, tadi kan terkait dengan pemahaman entitas dan juga yang tadi pemilihan topik, Pak. Ya. Nggak apa-apa nggak sih Pak kalau misalkan pemeriksaan itu dari tahun ke tahun tuh untuk topik yang sama. Contoh misalkan di DJP gitu Pak, kan permasalahan yang dari dulu sampai terakhir saya sebelum tubel yang nggak pernah kelar kan soal piutang pajak tuh Pak sama penghapusannya. Itu apakah boleh Pak gitu? Jadi begini, ini mesti paham juga ya. Saya soalnya ikut di situ ya, jadi license-nya pajak ya kan. Nah, jadi begini. Untuk menjawab pertanyaan itu ya, pertama, kita semua sepakat piutang pajak itu penting, ya kan? Karena itu sumber siklus penerimaan yang penting, ya kan? Dan kita semua tahu lah, kalau kalian audit korporasi juga piutang itu penting. Jadi inherent itu penting. Jadi inherent risk itu penting, ya, high risk. Kontrol risknya bagaimana? Ternyata pengendaliannya kurang bagus di pajak. Karena dulu sempat antara buku besar, antara ledger dengan sub ledgernya nggak nyambung. Nah, ini kita cerita sejarah ya, bukan kondisi terakhir. Kondisi terakhir ya sedikit lebih baik aja. Gitu. Nah, jadi nggak cocok. Maka BPK pernah melakukan namanya audit kinerja beberapa kali. Nah, tapi beberapa tahun terakhir tidak melakukan audit kinerja lagi, tapi memantau tindak lanjutnya.
Karena rekomendasi-rekomendasinya sudah diberikan dulu, gitu ya. Kapan lagi Pak kalau dia mau melakukan pemeriksaan kinerja lagi gimana? Kalau di kalau di DJP ada perubahan-perubahan yang material dalam segi proses bisnisnya, paham ya? Dulu manual, kita suruh kumpulin tuh kandil-kandil sampai nggak tidur ya, kita ini kumpulin manual. Lama-lama berubah, rada otomatis ya. Nah, saya bilang pakai rada nih, agak otomatis. Lama-lama sekarang bikin revenue apa namanya ARN apa? Revenue singkatannya kok jadi lupa sih, saya ikut proyeknya kok itu. Unified Revenue Account apa-apa gitu kan. Nah, sudah. Kemudian kita memperkenalkan MPN ya, mulai modul MPN. Itu BPK mungkin melihat proses bisnisnya berubah nih, saya audit aja lagi kinerja nih. Proses bisnis yang baru ini beres nggak gitu. Nanti kalau tidak ada perubahan lagi, dia hanya mantau lagi, Pak Sofyan, Mas Sofyan ya. Jadi pendekatannya seperti itu. Dia akan melakukan audit kinerja lagi kalau ada perubahan signifikan di proses bisnis atau di lingkungan. Nah, Pak, tapi kadang-kadang nggak ada apa-apa juga dia audit kinerja lagi, itu beda. Jadi kalian harus bedakan standar BPK dengan kelakuan teman-teman BPK dong, ya kan? Nah, kadang-kadang kalau dia, tapi teman BPK belakangan udah bagus. Ini kita cerita dulu, itu kadang masih ada yang dikatakan oleh Mas Sofyan ini. Sebenarnya dia nggak perlu datang, tapi dia datang lagi dengan urusan kinerja. Tapi itu sangat jarang lah. Sekarang hampir tidak ada. Karena apa? Sekarang baru mau melakukan tadi pemilihan tema potensial, kemudian identifikasi masalah ya, itu udah diskusi dengan kita Pak. Jadi, udah buat apa sih ini diperiksa lagi? Kita tindak lanjuti aja dulu deh, gitu. Biasa dengan negosiasi begitu BPK memahami, akhirnya beliau ganti. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi ya? Bagus ini pertanyaannya. Berarti dia memperhatikan, ya, memperhatikan dan interaksi dengan BPK, ya kan. Tapi memang sampai sekarang piutang itu ya tetap nanti akan ada korteks lagi, ya itu yang nanti mau masalah kompatibilitasnya dan juga integrasinya, ya hubungan antar aplikasinya itu, itu juga rumit. Itu mungkin jangankan BPK ya, Irjen aja akan mengawal dan melakukan review atas. Kayak sekarang Sakti itu saya lagi mau rapat nih, lupa saya Kemis atau apa ya. Nanti Kemis jangan-jangan kita akan segera berakhir yang lebih cepat gitu. Nah, akan ada rapat untuk penentuan kriteria, penentuan exit kriteria untuk implementasi Sakti. Tahu Sakti ya kalian ya? Oke, aplikasi Sakti itu lagi mau, kalau sudah kita tentukan exit kriteria, kemudian diuji coba, di piloting dan diuji coba. Kalau udah oke, berarti baru launch. Mungkin saya bagi dua kali ya, ada soft launching, ada grand launching gitu ya. Kalau udah soft launching, kita lihat scalability-nya, setelah diperbanyak ternyata servernya masih oke dan sebagainya, masih bisa jalan, kita yakin untuk grand launching. Ya, grand launching. Ada lagi pertanyaan? Ini memang kalau kuliah di universitas negeri lain tuh nggak tahu begini dosennya ya. Saya lihatin tuh dosen-dosen ini, cetek ya. Jadi ya memang karena belum pengalaman ya kan. Mestinya kita yang ngajar audit sektor publik, cuman saya males ngajar audit sektor publik tuh sebetulnya agak males. Kenapa? Kayak saya mesti ngomong melulu, ya kan. Makanya sekarang diakalin kalian yang presentasi gitu. Karena kayak begini kan, tapi saya akan berikan di awal-awal ya, pertemuan pertama dan pertemuan ke-9 saya akan ngomong panjang lebar biar kalian punya konsep yang mapan dulu. Sebentar ya, sebentar ada gangguan sedikit. Ya, baik.
Ada lagi pertanyaan? Mas, Mbak. Ini panggilan di komunitas sastra Kementerian Keuangan, KSKK ya. Kemarin berhasil meluncurkan buku 5 apa dan 1 cinta gitu. Lupa saya bukunya. Saya yang bikin, saya nyeleksi tapi lupa judulnya, kacau ya. Ada lagi pertanyaan, Mas dan Mbak? Tidak ya? Mudah-mudahan hafal. Nanti kalian dalami juga kok. Penentuan area kunci. Ini area kunci itu apa sih? Bidang, kegiatan, ya, entitas yang merupakan fokus pemeriksaan. Penentuan area kunci ini penting supaya lebih fokus ya. Pilihan-pilihan area kunci ini bisa didasarkan dari berbagai macam faktor ya, risiko terhadap manajemen, signifikansi, dampak pemeriksaan dan auditabilitas ya. Nah, seperti itu penentuan area kunci. Jadi setelah kita tetapkan topiknya, kita tetapkan area-area kuncinya apa. Kalau tadi piutang pajak ya, nah area kuncinya di mana nih? Ya, pencatatannya apa di ya kalau itu pencatatannya jelas ya, atau pengelolaan yang lain gitu ya. Nah, ditentukan area-area kuncinya. Kemudian langsung ditentukan tujuan dan lingkup pemeriksaannya, ya, didefinisikan dengan jelas. Ya. Tujuan pemeriksaan ini sangat mempengaruhi penentuan lingkup pemeriksaan, karena lingkup ini terkait dengan tujuan. Juga penetapan lingkup ini mempengaruhi prosedur yang diperlukan selama pelaksanaan pemeriksaan. Ya. Sumber daya yang dibutuhkan dan masalah yang apa yang akan dilaporkan nanti. Kemudian penetapan kriteria ini penting dan lama ya. Ini penting dan lama biasanya karena didiskusikan dengan auditi ya. Kenapa begitu? Karena ya ini penting karena inilah dasar kita untuk melakukan pemeriksaan ya, menentukan membuat temuan dan sebagainya. Apa kriterianya piutang pajak itu efektif? Nah, kan itu jelas kan? Pencatatannya tepat. Antara ledgernya, antara catatan di kantor pusat dengan penjumlahan kanwil-kanwilnya sama. Atau di kanwil dengan penjumlahan KPP sama. Dia ketawa Sofyan. Nggak sama ya. Kalau sampai sekarang nggak sama ya, berarti kriterianya masih belum terpenuhi, masih ada temuan. Kan begitu. Ya gitu aja, sederhana kok. Kalau kondisinya tidak sesuai kriteria, itu nanti kita cari penyebabnya. Itu tugas dari ini. Jadi BPK nggak boleh nyala-nyalain. Saya berapa kali melakukan liaison officer itu. Saya sering lah ya, bukan beberapa kali ya, pekerjaan saya gitu. Saya bilang rekomendasi yang jelas dong. Anda cari penyebab root cause-nya apa gitu kan? Nah, root cause-nya apa? Baru nanti ada rekomendasinya. Nanti tindakan action plan-nya akan dilakukan. Kalau root cause analysis-nya benar, ya, akar penyebabnya benar, pasti akan terselesaikan masalahnya. Itu yang kadang-kadang kita sebagai auditor, BPK atau siapapun, males ngulik. Ya, bahasa anak muda sekarang males ngulik nyari penyebab. Akhirnya cuma penyebabnya sama. Jadi circular reference ya. Saya pernah cerita nggak circular reference? Misalnya begini, terdapat piutang pajak yang tidak sama antara pencatatan piutang pajak tidak sama dengan bukti pendukungnya. Kriterianya apa? Kriterianya adalah bahwa pencatatan harus sama dengan buktinya. Sebabnya apa? Karena penyebabnya adalah karena pencatatannya tidak sama dengan buktinya. Ya kan? Akibatnya laporannya tidak sama dengan kenyataannya. Nah, kan? Rekomendasinya apa? Agar di masa yang akan datang pencatatannya harus sama dengan buktinya. Kan? Itu kan gila. Saya banyak tuh temuan. Coba kalian baca sekarang laporan BPK, pasti ada yang model begitu. Laporan Irjen juga ada yang model begitu. Saya kadang juga ngoreksi laporan anak buah, cuman kadang begini, Pak, waktu kita kurang. Bagaimana kita mencari penyebab yang sebenarnya, waktu auditnya kurang ya, waktu itu kan masih dinas itu. Identifikasinya susah. Sekarang nggak dinas, lebih susah lagi, ya kan? Melihat mesti observasi kan penyebabnya apa gitu.
Kalau tidak, maka cobalah cek kalian laporan Irjen, laporan BPK, BPKP. Ada tuh pasti 1-2 temuan ya, kadang banyak juga yang kegilaan. Saya bilang itu kegilaan. Tanggapan auditnya apa? Lebih gila lagi. Untuk yang akan datang, pencatatan piutang akan sama dengan buktinya begitu. Jadi sebetulnya tidak ada nilai anunya, tidak ada nilai apa nilai perbaikannya coba? Tujuan kinerja tadi, tujuan pemeriksaan kinerja, ya kan? Nggak ada. Jadi gitu ya. Nah ini yang menurut saya harus diperhatikan tuh. Saya nemu aja tuh tiap tahun kalau lagi meriksa laporan, ada lagi. Cuman kadang saya memaafkan karena waktunya mepet. Ya. Saya bilang ya cobalah cari lebih dalam gitu kan. Bu, jangan nyusunnya kalau ada kata Excel tuh circular reference ya, muter-muter di situ. Gitu. Itu kriteria. Pengidentifikasian jenis bukti dan prosedur pemeriksaan. Kita lihat kalau kita masalahnya ini kira-kira buktinya apa yang kita butuhkan. Oh mungkin adalah bukti pertama tentu saja laporan keuangan ya. Kalau kita bicara piutang pajak nih. Berapa sih saldonya menurut pajak di laporan keuangan KL-nya ya? Oh segini. Katakanlah berapa piutangnya tuh? 100 atau 300 triliun misalnya. Oke. Apa nih buktinya nih mendukung ini? Coba lihat subledger-nya di Kanwil ada nggak? Kan begitu. Oh, berarti kita butuh bukti pencatatan di Kanwil. Gitu terus. Kanwil dari mana? KPP. KPP dari mana? Dari kalau zaman dulu buku kontrolnya kan. Nah, buku kontrol, buku piutangnya. Kalau di korporasi itu kartu piutang, ya kan? Ada. Bener nggak? Cocok. Kan begitu. Kira-kira itu penentukan. Bagaimana meriksanya? Ya dibanding-bandingkan. Gitu. Jadi, gitu ya. Nah, baru menyusun rencana kerja pemeriksaan dan program pemeriksaan rinci. Ya. Ini dijabarkan jenis pemeriksaan, kebutuhan SDM-nya berapa, anggarannya berapa, ya. Itu di RKP. Di P2-nya akan menjabarkan prosedur rinci untuk bagaimana mengumpulkan datanya ya, dan sebagainya. Nah, udah langsung pelaksanaan pemeriksaan diuji datanya, ya. Dianalisis bukti pemeriksaannya. Sampai kita yakin, ya kan begitu, Pak sejauh mana? Nah itu judgement pemeriksa. Tapi kita bisa menduga kok, ya keyakinannya sebagaimana manusia yakinlah, ya nggak? Pembuktian apa buktinya dia cinta sama kita? Ya dicari pembuktiannya, ya nggak? Oh dia tiap pagi ngucapin selamat pagi sayang, udah sarapan belum? Itu berarti cinta, ya kan? Lama-lama kok cuek nih ya kan, udah lama udah nggak cinta lagi nih, udah putusin ya, laki-laki jangan mewek-mewek, sudah dia nggak mau, sudah misalnya begitu ya. Nah bagaimana menentukan bukti ini ya itu judgement, tapi ilmu yang kalian harus pelajari itu metodologi penelitian ya. Jadi kalau kalian belajar metodologi penelitian jangan cuma mau bikin skripsi, itu untuk kehidupan ya, untuk kalian kehidupan menentukan pembuktian. Jadi nggak terombang-ambing sama hoax. Kayak tadi virus, ya, vaksin, hoax, ya kan? Kalian harus tahu, ini gimana nih metodologi penelitian dijalanin nggak nih? Misalnya, tiba-tiba pemerintah tanpa BPOM langsung nyuntikin, ya kita jangan mau, ya kan? Itu kan kita namanya memahami metodologinya, Nah, itu yang penting. Banyak hal, jadi kayak tadi kan ada indikator-indikatornya. Nah, ini cara ngukurnya juga harus, cara ngujinya juga harus tahu. Ya. Menguji dia cinta enggak itu kan susah. Ya masa dilihat jantungnya mati ya kan? Oh, kita hanya bisa melihat proksinya. Proksi itu apa? Indikator-indikatornya ya tadi. Tiap pagi ngucapin selamat pagi sayang, udah sarapan belum, ya kan? Nanti kalau tiap sekian jam WA, ya kan, lagi ngapain itu, lama-lama bosan juga nanya melulu gitu kan. Nah, itu misalnya indikator, Pak apa indikatornya begitu ya? Enggak, karena riset mana indikator nanti diuji validitas dan reliabilitasnya. Ya, itu kan kayak bikin skripsi diuji. Oh kriteria yang benar ternyata ini buktinya nih indikatornya. Nah itu dipakai, nah begitu. Nanti diuji simulanya.
Tapi ini saya kan buat biar kalian paham, kenyataannya tuh kalau masalah cinta tidak semudah itu ya. Nah, tidak semudah itu. Saya pernah begitu melakukan uji begitu, kayaknya sih naksir nih perempuan ini gitu kan, menurut indikator-indikator, begitu ditembak nggak mau, kan berarti gagal juga, karena manusia tidak mudah. Kalau saya sih mikir, kadang juga, nah ini juga masalah audit ya, objektivitasnya juga objektivitas apa? Kalau kita tidak setia pada metodologi, maka yang berbicara nanti subjektivitas. Auditor juga begitu, ya kan? Dia sebetulnya tuh udah di otaknya begini, lu salah, kan begitu. Jadi hanya bukti-bukti yang mendukung pendapat bahwa auditinya salah itu yang disorot sama dia. Ya kan? Nah itu yang kita nggak boleh begitu. Sama juga masalah cinta tadi. Ciri-ciri indikator dia senang sama kita sorot. Tapi ciri-ciri bahwa dia agak acuh, kalau ditanya agak melengos tuh nggak mau kita perhatikan, ya nggak? Jadi begitu kita tembak, tiba-tiba nolak, tentu saja ya. Nah ini objektivitas begitu. Nah, ya waktu dulu muda ya tentu saja tidak punya keilmuan sejauh itu ya. Maka kalian yang belum menikah nih harus mulai objektif ya. Nah, jadi ini kayaknya dia sebetulnya nggak cinta nih sama saya gitu ya. Meskipun bagi saya tetap perempuan itu misteri ya. Kita antara mau dan gaplok itu susah bedanya. Gitu. Iya kalau dia nolak tuh digaplok kita, istilahnya begitu. Kemudian kita nyusun konsep temuan pemeriksaan ya. Apa ya kondisinya? Kondisinya kayak tadi ya. Piutang pajak ternyata tidak sama antara ledger dengan subledgernya. Kriterianya apa di undang-undang? Saya kan akibat sebab ya. Itu tadi ngisi akibat dan sebab itu tidak sembarangan, harus dianalisis sebetulnya ya. Tadi saya udah ceritain yang lucunya. Setelah itu kita mintain tanggapan kayak tadi ya. Tanggapannya apa? Ternyata sama gilanya ya. Untuk yang akan datang pencatatannya akan sama dengan buktinya kan begitu kan? Nah, ngapain lu kemarin-kemarin ya kan? Sengaja nyatutnya ngaco. Nah ini untuk memvalidasi benar nggak temuan kita. Pak apa harus selalu benar auditor itu? Tidak. Banyak yang di drop temuan BPK itu baik di audit laporan keuangan maupun di audit kinerja banyak yang di drop. Kemarin saya mendampingi secara ketat terakhir itu dia gede banget proyek audit kinerjanya yaitu apa? Audit kinerja atas pengelolaan utang pemerintah. Gila kan tuh. Itu laporannya kayaknya belum terbit tuh. Karena tuh masih panjang kan, karena dia lintas sektoral, lintas itu. Ada beberapa debat, drop juga sama saya, makanya auditi senang ya. Teman-teman eselon 1 kalau saya yang maju senang gitu. Saya maju ngadepin BPK tuh senang mereka. Saya nggak tahu tuh kalau saya pindah keluar Kementerian Keuangan, saya mungkin dipanggil juga untuk dampingin gitu. Saya bisa karena saya tahu bagaimana cara menghadapi mereka kan, logika mereka yang tapi kadang saya sih netral ya, saya objektif. Kalau yang tadi ngeyel adalah auditinya, orang pajaknya saya marahin juga kan, orang irjennya. Mana sih ini pajak? Katanya bukti ini sudah dikasih, ternyata nggak dikasih juga. Ada nggak sebenarnya? Jangan bohong kan begitu kan. Kalau ada bilang ada, nggak ada bilang nggak ada. Saya bilang. Mereka udah tahu deh. Orang-orang Kementerian Keuangan udah tahu kalau saya itu istilahnya face value gitu ya. What you see is what you get. Lo jangan ngomong kalau tidak ada bukti kan gitu kan. Mesti saya santap gitu kalau yang begitu kan. Tapi kalau ada bukti, auditornya juga saya kejar. Kalau ada bukti Anda harus terima ya. Sebagai contoh begini kasus dulu. Akhirnya nggak jadi temuan. Pajak, mengenai pajak. Ada perusahaan tambang melakukan penyusutannya accelerated, ya, double declining balance. Dengan dia ngukur si auditinya ini, si WP ya, ini kan WP pajak diaudit oleh BPK, ya. Si WP-nya ini menghitung umur tambang 2 tahun, paham ya? Sehingga karena 2 tahun double declining 100% dong setahun, iya kan? Ya setahun.
Hampir lah, karena double declining kan nggak bisa nol ya. Tapi kan hampir 100% lah ya, 99,9%. Nah, BPK komplain. Kita kan mengaudit, mengiyakan kan. Ya. Nah, BPK bilang nggak boleh. Tambang itu usianya 15 tahun, gitu kan. 15 tahun, kata dia, 20 tahun atau apa, lupa saya. Pokoknya itu harus disusutkannya selama 15 tahun. Kalau double declining misalnya ya, 15 berarti 7 tahun kan, seakan-akan jadi 100 bagi 7. Nah, udah ribet. Saya bilang begini, dasarnya teman-teman pajak apa? Mengiyakan, ya, membolehkan hal itu, WP menghitung begitu. Oh Pak, ini ada surat dari Dirjen Mineral, ya, di Kementerian SDM ada Dirjen Sumber Daya Mineral atau apa ya, lupa. Iya, Dirjen itulah, pokoknya Dirjen Pertambangan, urusan pertambangan mineral. Itu ada Pak surat dirjennya, memang tambang itu usianya 2 tahun. Saya bilang ke BPK, Anda menentukan harusnya 20 tahun itu, dasarnya mana? Oh enggak Pak, ini tambang yang di sana ada 50 tahun. Di sini 75 tahun, ada 100 tahun, kira-kira rata-ratanya 25 tahun. Nggak bisa begitu, saya bilang begitu. Cara berpikir, saya sampai ngomong begitu, cara berpikir Anda itu tidak berterima umum, saya bilang gitu. Oh, mukanya merah gitu kan. Loh tidak. Sekarang yang paling tahu deposit itu kan harus dilakukan penelitian, saya bilang itu kan. Jadi ketahuan tuh deposit. Umurnya berapa itu yang menentukan ahlinya. Saya bilang, ahlinya adalah Dirjen Sumber Daya Mineral dong. Siapa lagi di Indonesia yang paling tahu? Kecuali, saya bilang begini, kecuali Anda menggunakan tenaga ahli yang lain, yang sudah terkenal, ya kan, konsultan, meninjau tempatnya, berpendapat seperti itu. Ada pernyataan apa dari ilmuwan independen, ya, ahli independen, bahwa usia tambang itu, usia ekonomis ya ini, umur ekonomisnya adalah 15 tahun, saya bilang gitu. Anda lakukan itu enggak? Enggak Pak, gitu. Wah, saya bilang nggak bisa nih, Anda harus cabut gitu. Orang pajak senang ya. Emang benar pajak, kan udah ada datanya, mau apa lagi, mau disuruh apa, gitu kan? Itu salah satu contoh. Akhirnya di drop temuan itu. Tapi saya terbuka, kalau misalnya dia punya ahli, ya kan? Nah, ini ada ahlinya nih, kita adu saja, ahli sama ahli kan, kita rapatin tuh sama Kementerian SDM, Dirjen Sumber Daya Mineral yang kantornya di Saharjo tuh ya, sebelahnya ayam goreng brek. Nah, saya pernah rapat ke situ ya, tahu nggak kalian tuh, apal nggak tuh, dekat di Saharjo itu, patung Pancoran itu, yang monyet motor bank itu ke utara sedikit, sebelah kiri itu ada ayam brek, sebelahnya tuh Dirjen Pertambangan itu. Begitu ya. Jadi dilihat juga tanggapan. Bisa drop, Pak. Bisa nggak temuan sementara drop? Bisa. Bisa saja. Ada bukti yang lain kuat drop. Kemudian penyusunan konsep LHP ini biasa dibikin temuan, simpulan, rekomendasi, juga tanggapan dari pejabat yang diperiksa. Ya, kemudian tanggapan atas rekomendasi dan simpulannya, ya, penyusunan dan penyampaian LHP sesuai dengan tingkat kepentingannya. Ada pertanyaan berkenaan dengan audit kinerja BPK ini? Kita sudah melampaui semuanya, kira-kira selama setengah tahun ini, seperempat ya, setengah semester ini kita akan bahas itu secara lebih rinci, plus PDTT di terakhir nanti kelompok 6. Ada pertanyaan? Izin Pak mau bertanya. Silakan Mbak Deveni. Ya, tadi Deveni ya? Deveni Pak. Ya, siap. Tadi pas di pembahasan soal penentuan fokus area, kalau saya nggak salah baca, salah satu poin itu auditabilitas. Itu maksudnya apa Pak? Oke. Kemudian yang kedua, kalau misalnya lagi pemeriksaan laporan keuangan, kita mengacunya standarnya pada PSAK ya Pak, sebagai pembandingnya. Kalau kinerja itu apa Pak? SOP kah? Atau ada kayak best practice-nya gitu Pak? Terima kasih. Makasih Mbak Deveni ya. Aku lali pertanyaan yang pertama tadi. Kamu pertanyaan yang kedua. Saya pertanyaan pertamanya lupa, kacau. Kalau yang pertanyaan pertama tadi mengenai kriteria ya? Iya, kriteria penentuan fokus area Pak. Kriteria ya? Auditabilitas.
Oh, auditabilitas, sorry. Ya, Iya. begini. Auditabilitas itu adalah ini kegiatan ini bisa diaudit nggak? Atau sub kegiatan ini bisa diaudit nggak? Gitu. Misalnya, kenapa nggak bisa diaudit? Kegiatan ini masih berlangsung, outputnya belum jelas, belum ada, ya. Tentu dia salah satunya itu oke, ini kurang bisa diaudit. Atau kecuali bisa juga, oke kita terus untuk apa? Untuk menjaga seperti yang PEN ini kan, PEN sama penanganan COVID kita kan nggak tahu nih berhasil apa tidak, ya kan? Terus kan nggak tahu, ya kan? Nah, karena kita nggak tahu, ya tapi kata BPK saya akan masuk, ya oke, nggak apa-apa gitu. Tapi ini secara umum auditabilitas itu seperti itu, ya kira-kira bisa diaudit nggak, jelas nggak anunya apa kriterianya dan juga. Nah, kedua tadi apa mengenai apa kriteria untuk audit kinerja ya? Atau gimana? Benar ya? Iya, Kalau Pak. audit Kalau audit laporan keuangan kan kita bandinginnya sama PSAK. PSAK atau Ya, VRS. atau PSAP ya. Iya, betul. Audit kinerja kriterianya tadi ya, Mbak Deveni, ditentukan di langkah keberapa itu? Penentuan kriteria. Ya kan? Di penentuan kriteria itulah di penentuan kriteria itu ditentukan. Nah, kriteria itu macam-macam ya. Itu teorinya begitu, kita jelasin prakteknya. Gimana prakteknya? Nah, kriteria itu macam-macam. Kalau kriterianya itu undang-undang, peraturan menteri, peraturan presiden, itu nggak ada debatable, Mbak Deveni. Ya kan? Nggak debat dong. Sama. Ya kan? Paling nanti beda penafsiran. Ya kan? Itu kalau beda penafsiran, ya kita cari kesepakatan aja penafsirannya. Itu nanti biasanya pada waktu membahas temuan. Tapi kriteria yang dari undang-undang, peraturan, ya PMK, kalau Dirjen Pajak SE, ya SE-nya banyak banget, ya kan? Itu tidak didiskusikan. Kalau penafsiran nanti diadu waktu bikin temuan, ya itu sering tuh. Penafsirannya BPK dengan penafsiran kita beda, itu sering. Dan ada satu kasus yang, tapi nggak usah diceritain di sini, ada yang kasus sampai sekarang belum selesai juga ada, mengenai kalau tidak salah mengenai biaya masuknya PT Freeport, ya. Ada peraturan yang hanya berlaku di koridor waktu itu. Nah gitu. Selanjutnya peraturannya udah dirubah. BPK suruh nagih, kata kita enggak lah, berarti udah sah gitu kan. Nah, itu perdebatan hukum lah yang enggak selesai. Tapi bukan itu. Kalau yang masalahnya Mbak Deveni, kriteria yang teoritis ini harus didiskusikan. Itu bukan yang itu. Diskusi di kriteria itu adalah kalau tidak ada ketentuannya. Misalnya apa? Kita ambil contoh yang lain, jangan pajak melulu ya. Misalnya di KPPN itu berapa sih kemampuan kinerja satu orang menyelesaikan SP2D misalnya? Susah kan? Lupa, gak ada yang peraturan begitu kan? Ya udah, kita coba yuk. Nah, manusia normal tuh rata-rata berapa SP2D sih bisa nyelesain dalam waktu 1 hari atau dalam waktu sekian jam ya? Pakai jam lah. Kalau perlu pakai menit ya. Dalam waktu sekian menit bisa selesai berapa SP2D, sehingga nanti kalau sehari berapa jam, kan gitu. Nah, standar-standar begitu, kriteria-kriteria begitu kan harus didiskusikan, ya kan? Karena apa? Karena auditor sendiri nggak ahli. Saya nggak ahli tuh ngukur-ngukur begitu ya. Kecuali saya lakukan riset sendiri bisa, ya boleh. Contohnya lagi yang harus disepakati tingkat keberhasilan. Contoh keberhasilan kayak tadi. Buktinya bansosnya berhasil itu apa sih? Kan gitu. Apakah tingkat kemiskinan menurun atau konsumsi masyarakat jadi terpelihara atau apa? Nah, kita diskusi. Kemarin baru selesai tuh diskusi itu. Kemudian masih segar, jadi saya masih ingat. Jadi selesai kriteria tuh, bayangin audit kinerjanya ya, baru selesai kemarin tuh baru penetapan kriteria. Baru selesai di kemarin minggu lalu ya. Minggu lalu tuh baru selesai. Saya juga belum baca total selesainya kayak apa, belum sempat saya, Masya Allah, banyak banget kesibukan saya. Diskusinya sempat ikut, tapi hasil akhirnya saya nggak begitu, belum baca sih, terus terang. Tapi kriteria seperti itu yang perlu perlu didiskusikan. Ya, perlu didiskusikan. Kalau di korporasi misalnya begini,
satu orang teller di bank itu bisa menyelesaikan berapa voucher sih sehari? Atau bisa melayani berapa pelanggan yang ngantri? Ya. Meskipun sekarang yang ngantri udah dikit ya, kan udah pakai m-banking, e-banking, ya, udah pakai ATM. Jadi dulu masih ngantri banyak, diukur. Kalau tidak salah, teller yang normal itu, saya ingat angkanya itu satu hari harus bisa melayani 120 pelanggan, 120 voucher sehari. Cuman dulu, ini ada cerita lucu juga dasar ya. Jadi laki-laki nih Mbak Deveni ya. Hati-hati sama laki-laki. Teller, ada yang sehari itu 320 voucher, ada yang cuma 80. Ya kan? Rupanya setelah diteliti, kalau yang tellernya itu perempuan cantik, masih muda, ya itu rupanya justru 300. Karena ngantrinya semua di situ. Ya, ini Mbak Deveni nih, coba perhatikan tuh laki-laki begitu. Tapi kalau tellernya berjenggot, ya kan, dia udah 80, ya kan, yang ngantri dikit. Nah, makanya ini kejadian sesungguhnya. Jadi dianalisis nih, kalau begitu sekarang model antrian, ya nggak? Pakai nomor. Jadi jangan salah, itu sebetulnya untuk meratakan itu tujuannya. Memang untuk keadilan ngantri sebagainya, tapi supaya nanti kita tidak tahu kita tuh akan dilayani oleh teller yang mana, benar nggak? Kita langsung dapat nomor, kita duduk nomor 39 menghadap kasir 2. Ya, emas ya kan, kita kecewa gitu kan. Kalau teman saya ada yang nekat lagi kan, kalau dia kecewa gitu dia ambil nomor lagi yang lain gitu loh, dia ngantri lagi, pokoknya sampai dapat aja, sampai yang dapat yang perempuan. Jadi begitu Mbak Deveni. Nah, itu dikaji kriteria begitu ya, dikaji nanti ditentukan. Oh, teller yang kalau di bawah itu berarti teller itu underperform. Kan tadi pemeriksaan kinerja ya kan, pemeriksaan kinerja sehingga jadi kriteria seperti itu harus disepakati Mbak Deveni. Nggak bisa tiba-tiba, oh saya maunya 200 gitu. Berarti yang nanti semua orang underperform dong, ngaco ya. Nah, itu contoh-contoh yang agak konkret ya. Nanti di kondisi-kondisinya, misalnya, ini juga. Apa kriterianya DJPPR itu sukses melakukan pengadaan utang? Ya kan? Apakah tingkat suku bunganya harus lebih kecil dari negara-negara lain gitu kan, atau bagaimana? Saya pernah kaji itu, ada kajian saya tuh waktu Inspektur 3 tuh ada kajian itu. Jadi kan sering dikritik kenapa kita lebih buruk dari Vietnam atau dari Filipina. Vietnam itu menggunakan rezim devisanya tidak bebas. Karena devisa tidak bebas, dia semua ekspor harus masuk ke negeri Vietnam dan tidak boleh keluar uang dolarnya, jadi dia lebih tinggi gitu loh, lebih bagus gitu. Itu tapi ya itu ada kajian-kajian seperti itu. Jadi ada sebabnya, tidak. Nah itu kriteria-kriteria begitu kan harus didiskusikan tuh, harus didiskusikan. Setuju nggak dengan kriterianya? Kita boleh nggak setuju, kita cari kriteria yang kita sepakati dengan auditornya. Jelas ya Mbak Deveni ya, panjang lebar nih jawabannya. Siap, jelas. Makasih Pak. Ya, ada lagi yang lain? Izin tanya Pak. Silakan. Apakah berarti untuk perencanaan audit kinerja ini waktunya cenderung lebih lama ya Pak daripada perencanaan audit keuangan Pak? Itu aja. Iya. Oke, ya. Iya, tentu saja. Kalau laporan keuangan kan cuma menentukan kewajaran, ya. Kayak tadi, piutang pajak. Nah, bener nggak nih, wajar nggak nih piutang pajak? Cocokin aja. Piutang awal, yang paling gampang awal sih piutang di pusat, sama nggak dengan penjumlahan di kanwilnya? Tidak sama. Ya udah, langsung di-disclaim, langsung dikualifikasi untuk piutang pajak. Ya, terus. Tapi nanti misalnya, itu makanya cepat. Kalau keuangan kan harus bulan Maret harus selesai tuh. Ya kan semua. Ya saya harus selesai. Nah,
Kalau audit kinerja lama, kayak tadi audit PEN itu sekarang baru penentuan kriteria itu, baru selesai kemarin minggu lalu. Belum dia lakukan program penyusun program pengujian, program pemeriksaan rincinya kan. Nanti baru datang ngumpulin bukti, nguji, ya kan? Bikin temuan, THP-nya nanti dibagi ke kita diskusikan habis-habisan tuh kayak tadi ya. Ngotot-ngototan gitu, panjang memang guys, lebih lama, kadang ada yang 6 bulan ya. 5 bulan, 6 bulan. Paling cepat saya pernah 3 bulan. Paling cepat. Dan paling lama dari kegiatan itu adalah perencanaannya. Perencanaannya paling lama. Ada lagi pertanyaan? Baik. Mudah-mudahan puas ya. Ganjalan-ganjalan semua gitu. Kalau sudah, ya kita akhiri saja perkuliahan ini. Sampai jumpa hari Kamis. Saya akan lihat jadwal saya dulu. Kamis itu Allahu Akbar. Saya Kamis itu kalau tidak salah, saya jadi moderator di Hari Anti Korupsi Sedunia. Aduh, kayaknya hari Kamis ini gagal nih. Ya. Karena jamnya sama nih. Astagfirullah. Di Google Calendar saya ini. Sebentar. Oh, talkshow-nya jam 9, jadi kita bisa jalan ya. Talkshow-nya saya jam 9, jadi moderatornya mulai jam 9 sampai jam 1. Jadi saya masih bisa pagi jam 7:30 mulai ya. Kita akhiri jam 9 nanti atau 8:30 ya. Kita cepat saja hari Kamis ya. Bisa, berarti bisa masuk Kamis. Kemudian Selasa depan masih bisa karena kegiatan saya cuma menjadi juri penilaian lomba menulis dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia. Ya. Kemudian hari Kamisnya tanggal 10, saya ada acaranya 9:30, jadi masih bisa. Ya, insya Allah sampai saat ini, Kamis nanti, Selasa depan dan Kamis depan, saya masih bisa mengajar. Ya. Baik, terima kasih. Sudah difoto ya, Mas Faiz ya, dikirim ke saya. Siap, sudah Pak. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Hari Kamis. Kita mulai 7:30 ya, agak tepat waktu saja karena kayaknya saya harus jadi moderator. Saya belum nyiapin juga nih. Tapi sudah ada sih bayangan dia tentang ini. Bagaimana memelihara, membina ya, budaya integritas. Nah, gitu, budaya integritas. Jadi kalau tentang budaya, riset doktoral saya kan tentang organizational culture, jadi ya sudah ada bayangan. Kira-kira buat modal ngomong jadi moderator itu bisa lah. Terus daftar-daftar pertanyaan juga sudah dikasih dari panitia. Jadi hari ini ada gladi bersih nih, jam berapa ya? Kalau nggak salah jam 1. Ini sekretaris saya suka lupa menaruh di jadwal saya. Jam 1 nanti kayaknya ada gladi bersih untuk acara hari Kamisnya. Oh, Rabu, ini hari Selasa ya. Rabu ada gladi bersih, terus Kamisnya nanti saya jadi moderator. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ya. Semoga semua tetap sehat. Ada famili atau orang tuanya yang kena COVID nggak? Anak saya sudah 3 kena, udah sembuh semua. Karena dokter sih ya biasa, memang high risk. Ya, alhamdulillah sih tanpa gejala semua. Ya mudah-mudahan kalian dan orang-orang yang terdekat dengan kalian tidak ada yang
terkena COVID, yang penting jaga kesehatan, jangan ngelayap yang nggak penting ya. Saya nggak tahu tuh kalau ngafe itu bahaya nggak ya, ngafe tapi yang outdoor gitu ya. Nah, kalau saya kangen tuh lesehan gitu ya, di Tegal tuh ada ya, tempat lesehan di jalan, pinggir jalan itu tuh aman nggak gitu. Itu agak kangen gitu ya, jaga jarak sih cuman ya. Tapi jangan mengambil resiko dah ya, lebih baik sih ya di rumah gitu. Di rumah, dan terutama kalian yang punya comorbid ya, penyakit yang kemarin saya baru medical check up, saya dalam bulan ini medical check up 2 kali ya, keren banget gitu. Jadi yang pertama di kantor medical check up juga dari Prodia. Hari Kamis kemarin, iya Kamis yang lalu medical check up lagi, sebulan 2 kali ya. Alhamdulillah sih katanya masih full, masih bagus karena saya tidak, Bapak merokok enggak, minum alkohol enggak, gitu. Kita nakalnya yang lain dok, kita nakalnya enggak minum-minum dan enggak merokok dok. Ketawa, nakalnya apa Pak? Nggak usah diceritain lah, saya bilang gitu kan. Dokternya ketawa, biasa, ledek aja. Alhamdulillah sih katanya sehat. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya. Kalau meninggal sih tetap meninggal ya, manusia tetap akan meninggal, tapi yang penting sehat lah gitu kan, selama masih hidup. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Masih ini, masih ada kuliah lagi. Terima kasih Pak. Tidak ada, Pak. Kosong Pak. Oh kosong ya, ya udah selamat menikmati ya. Olahraga lah masih bisa nih, lari-lari apa, lari-lari kecil gitu ya. Tugas banyak Pak dari. Oh tugas banyak, Iya. Masya Allah. Saya tidak akan menambah tugas lagi lah. Soalnya saya sangat mengerti betapa Anda sibuknya kan. Terima kasih Pak. Ya, nyantai. Apalagi nanti kita nih selesai duluan kan, ya kan? Nanti Anda tidak terlalu lama kuliah dengan saya ya, enggak 6 bulan. Gitu kan. Enak jadinya ya. Nah, besok nanti bisa selesai juga ya. Saya yang lagi sebel nih mau ngoreksinya ya. Nah, kalian tahu aja nih. Karena ngoreksinya dengan soft copy itu pakai PDF exchange itu, aduh, bukannya apa ya, matanya capek gitu kan, karena harus menilainya pakai begitu kan, terus nanti dikirim gitu, aduh, ngoreksi pakai kertas saja kadang ada malesnya, apalagi ini ngoreksi software. Jadi kalian terus terang baru saya download kemarin juga lembar jawabannya ya. Saya lagi memperkuat perasaan untuk mulai mengoreksi. Lagi mau meneguhkan hati dulu nih, mau ngoreksi. Gitu. Karena kalau udah ngoreksi itu saya nggak bisa berhenti gitu kan, jadi harus konsentrasi. Nah, terima kasih ya, saya live dulu ya. Oke. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Si Pak. Udah live ya? Live tidur.